Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang menjawab salam saya panjang umurnya, murah rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan sekali lagi yang menjawab salam saya tidak ngantuk mendengarkan ceramah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan sekali lagi yang menjawab salam saya disayangi istrinya, disayangi suaminya. Ibu-ibu ada ya? Ada? Nah, disayangi suaminya, disayangi engkongnya, disayangi cucu cicitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau doa lagi? Siapa di sini keturunan daripada Haji almarhum Bidih? Almarhum Haji Bidih. Siapa? Angkat tangan, angkat tangan. Di absen dulu, di absen. Baik. Dari almarhum Haji Bidih meninggal di Mekah ya. Yang kedua almarhum Hajah Ma'ani. Siapa keturunannya? Angkat tangan. Ini daripada keturunan almarhumah Hajah Tamimah, almarhum Haji Asmawi, kemudian almarhum Ustadz Haji Abdul Jalil, almarhum Haji Abdul Karim, dan almarhum Kiai Haji M. Sa'duddin. Siapa keturunannya? Hadir ya? Alhamdulillah. Ada panglima di belakang rupanya. Anak Haji Ma'an yang ketiga Ahbab, meninggal saat remaja. Yang keempat almarhum Haji Mahbub, anaknya 39 Berapa? 29. Saya ingat dulu ketika saya kerja di Jeddah, saya ngobrol sama orang Arab. Saya ngurus hotel itu untuk keberangkatan haji, biasa tembus kan. Lalu udah dari bicara-bicara hotel sampai bicara pribadi. Dia nanya saya, dia bilang berapa anak ente? Saya bilang isnain, 2. Dia bilang anta miskin. Anak 2 miskin pak. Siapa sih yang anaknya 2? Saat itu anak saya baru 2, sekarang sudah khomsah sekarang. Tapi istri masih 1. Saya tanya balik, emang anak ente berapa? Dia bilang tis'awasalasun, 39. Saya nggak nanya lagi berapa istrinya. Ya, berkah. Jadi orang Arab itu tandanya orang Arab kaya, anaknya banyak. Kalau tandanya orang harapan kaya apa? Hah? Sawahnya banyak. Contohnya Haji Ma'an. Sawahnya berapa? 150 hektar. Kok saya tahu? Kok saya tahu? Hah? Ada kepean. Masing-masing anak dapat warisan 25 hektar. Ya. Luar biasa kan? Siapa di sini keturunan daripada almarhum Haji Mahbub? Oh, mana absen? Lo absen mana? Yang di sini?
Rame ya. Alhamdulillah. Yang di sana ada? Oh, ini paling banyak soalnya anaknya. Tiap pojok ada? Tiap pojok ada katanya. Ya. 29, Masya Allah. Dari 4 istri ya. Sekarang keturunannya siapa yang punya istri 4 sekarang? Takut? Berarti belum berhasil meneladani nomor 5, almarhum Haji Mahmud. Keturunannya siapa? Angkat tangan. Encang Samsul, ada lagi di belakang. Di sini depan? Nggak ada. Ada ya. Oh, ketua panitia. Ketua panitia. Ya. Cicit. Cicit. Kemudian yang terakhir, anak beliau terakhir Haji Mas'ud. Tidak punya keturunan ya. Tema kita apa sekarang nih temanya? Apa? Mempererat ukhuwah. Ya. Mempererat ukhuwah. Ini kalau di sini kumpul semua ini ukhuwahnya sudah erat ini. Ya, ini satu keluarga kan berarti? Luar biasa ini. Ini kalau pemilu nggak usah keluarga lain yang coblos. Ini aja udah menang ini. Oh, calonnya banyak. Wah, itu yang mempererat ukhuwah. Ya, Ali Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Di Bogor ada namanya Masjid I'tisam. Berpegang teguh. Ya. Pada tali Allah, jangan bercerai-berai. Ini luar biasa ini, kumpul haul ini, keluarga ini. Jangan bercerai-berai, karena bercerai-berai itu akan mengurangi apa? Kekuatan. Makanya sila ketiga kita apa? Itu diambil dari Ali Imran 103. Siapa yang buat Pancasila? Siapa yang menyusun Pancasila? Para ulama kita. Ini jangan lupa ya. Jadi para ulama kita sudah tahu persis bagaimana caranya supaya Indonesia ini bisa terus ada, itu hanya dengan persatuan. Kalau tidak, wassalam Indonesia. Betul. Ya. Mempererat ukhuwah, menjaga khitah. Ini berat nih menjaga khitah. Ya. Garis-garis yang sudah diberikan oleh orang tua kita. Luar biasa. Terakhir, meneladani kebaikan leluhur. Ada 3 di sini yang saya baca dari tulisannya Encang Samsul Fala ya. Ada 3 warisan atau teladan daripada Haji Ma'an. Coba buka halaman 56. Habis ini ujian kita. Buka dulu halaman 56. Udah? Coba baca. Paling atas baca coba. Kasih dong itunya, mic-nya. Siapa yang mau baca? Dapat hadiah. Hadiahnya pisang dan jeruk.
Ah, Lulus kan nih. Nilai pertama, ah, kesenangan pada belajar dan mengajar. hmm. Udah tak? Enggak, terus satu alinea, satu alinea. Nilai kedua, Bukan, satu alinea, Oh, teruskan satu sampai titik. enggak. Ya, kita ulangi. Nilai pertama adalah kesenangan pada belajar dan mengajar. Ah, Haji Ma'an tentu belajar cara menghitung dengan sempoa. sebentar, siapa yang tahu sempoa? Sempoa adalah sejenis makanan yang Bukan hitungan. sempoa itu apa? Alat hitung ya? Hitung. Yang kayak Cina, yang Cina. punya Cina tuh. Oke, terus. Kali aja nggak tahu sempoa. Terus. Cara berniaga dan berintegrasi dengan orang-orang etnik Cina. Nah, Belajar ilmu bertani dan beternak. nah. Bahkan belajar ilmu menganyam. Wah, menganyam. Mengenyam apa? Biar jamaah. Dan pertukangan. Nah, Tidak hanya belajar, bahkan ia mengajarkan ilmu dan keterampilan yang ia kuasai kepada anak cucunya, termasuk kelistrikan dan elektronik. oke, sebentar. Pertanyaan, siapa yang keturunannya ahli listrik? Nah. Oh, itu tuh belakang tuh ada. Siapa yang ahli elektronik? Ada. Siapa yang ahli pertukangan? Banyak. Siapa yang pengusaha ternak? Pengusaha ternak. Siapa yang pengusaha pertanian? Dulu Haji Ma'an nanamnya kopi, nanamnya jeruk. Sekarang siapa yang pengusaha kopi? Padahal kita tiap malam minum kopi. Kenapa nggak ada keturunan yang jadi pengusaha kopi? Oke, nilai-nilai pertama, beliau senang belajar dan mengajar. Ini mesti kita tiru. Kita harus suka belajar. Ayat pertama turun apa? Apa artinya? Baca. Udah baca ini belum? Belum. Baru disuruh baca halaman berapa tadi? Ya. Baca dulu. Ya. Baca yang paling mudah baca buku, yang paling sulit apa? Membaca alam. Dibaca alam ini. Ya, ini mohon maaf, saya kagok berdiri karena saya membelakangi guru-guru saya nih. Jadi saya mohon maaf saya duduk. Ya. Membaca alam yang paling sulit, ya. Tapi ada teknik membaca alam yang paling efektif. Apa itu? Sholat tahajud di malam hari. Haji Ma'an sudah membuktikan. Dengan dia sholat tahajud di malam hari, ketika pada pencuri masuk, dia sholat 2 rakaat, pencuri merasa rumahnya kayak laut. Bingung, mana nih? Hah? Ya kan? Kalau udah rampok itu jadi kayak laut. Ngalamin ya? Masya Allah. Belajar. Nah, kalau sudah dapat ilmu, jangan pelit mengajar. Itu kenapa? Soalnya kita pasti mati. Ya kan? Ilmu dibawa mati, gak ada gunanya. Punya ilmu mendingan ajarin. Kita mati, orang amalkan, kita dapat pahala, betul nggak? Gampang kalau sudah punya ilmu, ajarin.
Cuman satu kuncinya, ngajarinnya harus ikhlas. Ya, jangan tidak ikhlas. Ya. Rumi, seorang sufi yang terkenal dari Turki. Siapa yang pernah ke Turki? Angkat tangan. Siapa yang pernah ke Turki? Angkat tangan. Jangan angkat kaki ya. Siapa yang pernah ke Turki? Satu. Siapa lagi? Ya, payah nih. Mau nggak ke Turki nih? Saya bawa. Mau? Bayar masing-masing. Di Turki ada namanya kota Konya. Konya itu tempat Jalaluddin Rumi, ya, atau seorang sufi yang bernama Rumi. Dia menulis, ya, ketika Anda melakukan sesuatu dengan ikhlas, ya, disitulah mengalir sungai kebahagiaan. Apapun yang antum lakukan dengan ikhlas, di situ mengalir sungai kebahagiaan. Contohnya, buang air besar ikhlas, bahagia nggak? Bahagia nggak? Bahagia, lega. Begitu keluar kamar mandi, alhamdulillah. Doanya kan? Alhamdulillah. Itu ikhlas, Pak. Ya. Masa orang buang air nggak ikhlas? Aduh, tadi malam makan sate mahal lagi. Nggak ikhlas dia, nggak akan lega. Nah, ya, beda. Orang yang ikhlas dan orang tidak ikhlas itu beda. Tidak bahagia dia. Kata Rumi, ketika orang itu ikhlas dalam dia bekerja, mengalir sungai kebahagiaan dalam dirinya. Jadi gampang kalau mau bahagia. Apa? Ikhlas aja. Ikhlas punya istri bahagia nggak? Ikhlas dimarahi istri bahagia nggak? Umar bin Khattab ketika dia marah istrinya, dia bahagia, dia ikhlas menerimanya. Ya. Kenapa? Kemarahan istri kepada kita adalah bukti cintanya kepada kita. Betul nggak? Ibu-ibu, betul nggak ibu-ibu? Ya, jadi teladan pertama daripada kebaikan Haji Ma'an adalah pertama, belajar dan mengajar. Ini mesti kita tiru para keturunannya. Ya, belajarlah sampai ke negeri Cina. Ya, utlubul ilma ila Sin. Ya, kalau Ustaz Irham nih ila Tunisia. Kalau Ustaz Samsul ila Pakistan. Ya, pergilah ke ujung dunia menuntut ilmu. Jangan di ujung Malang saja. Ini ujung Malang apa ujung harapan? Sebelum ada Malik ujung Malang kan? Setelah ada Malik ujung harapan. Ya, memang Bekasi ini banyak menawarkan harapan. Ya, ada ujung harapan, ada harapan indah, ada harapan baru. Ya. Itu yang pertama. Nilai kedua, ayo baca nilai kedua. Baca lagi nih, Ustaz. Teruskan, iya dong. Nilai kedua adalah rajin dan kerja keras. Nah, Ia nanam padi, bertanam buah dan sayuran, juga beternak hewan peliharaan. Di sela-sela istirahat malamnya dia menganyam. Masya Allah. Ya. Rajin. Ya. Jangan kasar. Tahu nggak kasar? Males. Jangan kasar, jangan malas. Makanya ada doanya kan?
Allahumma inni a'udzubika minal anzi wal kasali. Ya. Ada orang kasih nama anaknya Kasal. Kaslan ya. Kaslan Jiddan. Siapa namanya? Kaslan Jiddan. Kenapa bahasa Arab, Ustaz? Bahasa Arab. Ya. Hati-hati bahasa Arab juga ya. Ada orang kasih nama. Siapa namanya? Fir'aun. Fir'aun. Kenapa namanya Fir'aun? Ada dalam Al-Quran, Ustaz. Kan nama anak harusnya ada dalam Al-Quran. Fir'aun. Ya. Nah, jadi di sini Haji Ma'an menunjukkan kepada kita arti daripada sebuah kerja keras. Ya. Kerja keras. Dan itu terbayang dari harta yang dikumpulkan. Ya kan? Coba di sini nih, saya mau tanya nih. Bagaimana caranya atau apa resepnya Haji Ma'an bisa kaya? Ada 4 resepnya. Ada yang tahu nggak? Hah? Haji. Di halaman berapa di sini? Di halaman berapa? Halaman berapa? 4 kunci Haji Ma'an bisa kaya. Halaman berapa? Halaman berapa? Halaman 4. Kagak. Coba lihat dulu halaman berapa? Halaman 40. Halaman 40. Sumber kekayaan engkong bisa ditelusuri dari berbagai faktor. Ayo dibaca. Sumber kekayaan Kong bisa ditelusuri dari berbagai faktor. Faktor pertama adalah gaya hidup. Faktor kedua adalah minimalisasi pengeluaran. Jadi Faktor ketiga adalah kegemaran menabung. nah, Udah depan dulu ya. Udah. Faktor keempat adalah kesukaannya pada investasi. nah, apa gaya hidup Haji Ma'an? Sederhana. Suatu ketika dia nawar baju di pasar. Karena sederhana, harga bajunya mahal, diusir dia sama toko, sama penjual toko. Apa dia? Langsung dia keluarin uang kan? Dia bilang, bajunya sama toko-tokonya gua beli lagi. Ya. Nah, dengan gaya hidup sederhana itu dia bisa bergaul dengan semua pihak. Ya. Buka halaman 19. Sumber kekayaan aja. Ini biar jelas ini. Saya khawatirnya buku ini dibagi cuma diterima, pulang taruh di lemari. Ya kan? Mendingan bisa kita baca sekarang. Boy, ayo baca. Sumber kekayaan Kong Haji Ma'an terkenal karena kekayaan yang dimilikinya. Sepeninggalnya puluhan hektar tanah diwariskan kepada anak-anaknya. Nah, Jika dihitung rata-rata per anak mendapat warisan tanah sekitar 25 hektar total tanah. Masya yang Allah. Kong miliki mungkin sekitar 150 hektar. nah, Sungguh jumlah yang amat fantastis. itu kalau 150 hektar itu dari ujung Harapan sampai ke kota Harapan. Iya kan, gede banget tuh. Teruskan. Sumber kekayaan Kong bisa ditelusuri dari berbagai faktor. Nah, Faktor pertama adalah
Gaya hidup Kong sangat sederhana. Ya. Ia seperti petani pada umumnya. Sering hanya memakai kaos dan celana pangsi saja. Ada yang tahu celana pangsi? Anak kohit. Siapa yang tahu celana pangsi? Tahu ya? Ada yang nggak tahu? Tahu semua ya? Mana tahu generasi milenial nggak tahu. Oke, terus. Meskipun ia memiliki pakaian bagus yang hanya dipakainya pada acara-acara tertentu saja. Nah, Kesederhananya, penampilannya inilah yang membuatnya tidak tersentuh niat jahat dari banyak perampok yang berkeliaran di masanya. tuh ya, waspada, waspada. Kejahatan terjadi karena ya, napi. Ya, awalnya mungkin nggak niat jahat, tapi karena lihatnya, wah penampilannya, wah jadi niat jahat dia. Dengan kita berpenampilan sederhana, menjauhkan niat jahat. Ya. Jadi faktor pertama adalah gaya hidup. Faktor kedua Adalah minimalisasi pengeluaran. Engkong tidak banyak mengeluarkan uang untuk kebutuhannya. nah, Alat dapur ia buat sendiri. nah, Beras berasal dari sawahnya. nah, Sayur mayur dan bumbu-bumbu dapur nah, ditanam di kebunnya. nah. Hanya garam saja yang tidak bisa ia tanam. Sehingga ia membelinya. Coba bayangin, ada nggak kita sekarang hidup seperti itu? Ada nggak? Beras dari sawah sendiri, sayur dari kebun sendiri, cabai dari kebun sendiri. Ya. Minyak goreng dari kebun sendiri. Iya kan, kelapa dulu. Minyak kelapa dengan minyak sawit mana lebih enak? Minyak kelapa tuh wangi. Disambel sama sambal cabai merah. Masya Allah. Mertua lewat gak kelihatan. Ya. Minimalisasi pengeluaran. Jadi apa? Hemat. Kalau nggak penting ngapain kita keluarkan? Bayangkan kekayaannya banyak, pengeluaran cuma beli garam. Kaya nggak? Kaya pasti. Faktor ketiga. Faktor ketiga adalah kegemaran menabung. Ketika hasil panennya melimpah dan ia mendapat uang dari hasil penjualannya, ia menaruh uang itu di kaleng bekas. Kaleng bekas apa? Bekas kopi ini. Kaleng bekas kopi. Lalu Mematri tutupnya. Kaleng berisi uang yang jumlahnya lebih dari satu setiap musim panen itu ia letakkan di loteng rumahnya. Tahu loteng? Tahu loteng? Internet. Apa loteng? Internet. Hah? Bukannya itu yang minuman panas yang ada jahe itu? Oh, itu skoteng ya? Teruskan, tidak hanya menabung uang. Tidak hanya menabung uang, engkong juga menabung padinya di gudang dan di rumahnya. Mungkin hanya kamar tidurnya saja yang tidak ada karung padinya. Semua itu dilakukan untuk menjaga stok dan suplai padi bagi keluarganya, bujangnya, dan kebutuhan orang-orang di sekitarnya. Bujangnya itu apa? Bujangnya itu Membantu sawah. membantu sawah. Jadi dia menjaga betul ya, stok dijaga betul, jangan sampai keluarganya kehabisan. Menabung. Nabi Yusuf menabung nggak?
Nabi Yusuf itu 7 tahun panen, 7 tahun paceklik. Betul? Selama 7 tahun paceklik aman nggak? Kenapa aman? Karena 7 tahun panen raya dia stok. Kalau minyak, jawab sendiri. Itu udah dijawab belakang. Ya, jadi menabung ya. Ini juga bagi saya pribadi, bagi juga yang hadir di sini. Ayo kita gerakkan kegemaran menabung. Ya. Kita hemat pengeluaran, lalu kita buat untuk tabungan. Tabungan terbaik apa? Nah, tabungan masa depan nanti akan saya jelaskan. Faktor keempat adalah kesukaannya pada investasi. Nah, Zaman dahulu tidak dikenal saham, reksadana, atau deposito. Salah satu investasi yang bisa dilakukan adalah membeli tanah. Itulah yang membuat jumlah tanah engkong selalu bertambah. Pemasukan selalu datang, tetapi pengeluaran dapat ditekan. Alhasil simpanan uang engkong melimpah. Uang tersebut pun selalu digunakan untuk membeli tanah. Maka tidak heran tanah engkong terbentang dari Bekasi Utara, Kecamatan Babelan, Kecamatan Tarmajaya, Kecamatan Sukawangi, hingga Kecamatan Muara Gembong. 4 kecamatan, bayangin tanahnya. Teruskan. Meskipun sering membeli tanah, uang simpanan kong seolah tidak ada habisnya. Pernah adik saya Kiki, Haji Maki, secara tidak sengaja menemukan kaleng berisi simpanan uangnya. Uang itu adalah uang zaman dahulu, peninggalan kong yang disimpan di loteng-loteng rumahnya. Masya Allah. Luar biasa itu. Udah berapa itu sekarang? Jadi empat sumber kekayaan engkong. Pertama, gaya hidupnya yang kedua, belum nabung. Yang kedua, menekan pengeluaran. Yang gak perlu gak usah dikeluarin, gak usah boros. Ya, jangan mubazir. Karena orang mubazir temannya. Ya. Yang ketiga, gemar menabung. Ya, yang keempat, rajin investasi. Investasi yang paling baik itu memang tanah, bukan yang lain. Sekarang pun tanah, bukan yang lain. Ya. Karena tanah itu nggak akan bertambah segitu-segitunya. Jadi makin lama tanah makin mahal, betul? Manusia terus bertambah. Manusia bertambah, tanah tetap. Hukum ekonomi, tanah pasti tambah mahal. Makanya Haji Ma'an itu orang cerdas. Haji Ma'an orang cerdas. Dia investasi di tanah terus. Ya. Sehingga menjadi orang kaya. Ya. Nah, kemudian yang terakhir yang ditulis oleh Encang Samsul, nilai ketiga, halaman 56. Halaman 56, nilai ketiga. Nilai ketiga adalah kedermawanan dan keikhlasan. Tidak sedikit harta yang telah diinfakkan dan diwakafkan. Tidak hanya untuk anak dan keponakan, tetapi juga untuk kemaslahatan masyarakat dan yayasan. Masya Allah. Ya, tadi saya bicara dengan Ustadz Ketua Yayasan, ya, Ustadz Irfan. Tadi dijelaskan wakaf beliau di At-Taqwa setengahnya, ya, 50%.
Jadi at-taqwa adalah saksi sejarah, at-taqwa adalah bukti bagi generasi setelahnya bagaimana wakaf beliau. Dan itu menjadi kebanggaan anak cucu. Kebanggaan, wakaf itu kebanggaan. Tuh lihat tuh, wakaf engkong gua. At-taqwa contohnya. Nah, gitu. Ya, 100 tahun lagi kita semua udah nggak ada, at-taqwa masih berdiri. Tuh lihat tuh, wakaf apa itu? Kalau sudah engkongnya apa namanya? Utahlah pokoknya susah lah ya. Itu baru 100 tahun. Ya. Bagaimana kalau 1000 tahun lagi? Kiamat. Utsman bin Affan itu berwakaf 1400 tahun yang lalu. Sekarang masih ada. Kita pergi haji, kelihatan wakafnya. Ya. Sumurnya itu kelihatan. Bahkan sekarang dibangun hotel berbintang, ya, dengan nama Hotel Utsman bin Affan. Orangnya udah nggak ada, udah 1400 tahun yang lalu. Namanya masih harum. Ya, 1000 tahun lagi juga nama Hajiman masih harum. Makanya di sini saya tulis di halaman terakhir. Coba baca. Bukan di halaman terakhir, di cover belakang, sampul belakang. Ah, itu udah, cuma 2 baris. Coba dibaca. Orang cerdas pasti berwakaf. Nah, Utsman bin Affan adalah orang cerdas. nah, Haji Ma'an juga orang cerdas. nah. Apakah pembaca juga orang cerdas? Iya. Kita sampai jam berapa nih? Jam berapa jam? Setengah 12. Berarti saya sudah 1 jam di sini. Ya. Barangkali cukup sini dulu ya. Nanti kalau mau ketemu lagi dengan saya, buka website saya, henrytanjung.com. Di situ ada video, ada tulisan, ada apapun lah. Ya. henrytanjung.com. Ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.